Alasan kenapa lo gak boleh nyerah sama hidup lo. Gue pernah denger sebuah quotes yang bilang kayak gini. Banyak pria yang mati di usia 25 tahun, tapi mereka baru dikubur di usia 70. Dan quotes ini benar-benar nampar gue. Gue yakin kalian para pria juga paham sama kata-kata tadi. Kita sebagai pria memang punya beban yang gak mudah. Kita dituntut untuk selalu kuat dan sukses di usia semuda mungkin. Kita juga dituntut untuk jadi pribadi yang hebat dan gak pernah nangis. Laki-laki kok nangis? Pasti lo pernah dengar kata-kata ini. Menurut gua, kita para laki-laki boleh banget kok ekspresin rasa sedih dengan menangis. Gak ada yang salah ketika lo menangis dan bersedih. Keluarin semua rasa sakit lo. Nangis sekencang-kencangnya ketika lo lagi sedih. Tapi habis itu, lo ambil waktu lo buat istirahat. Dan kemudian lo harus bangkit lagi. Ambil langkah perlahan, kemudian lari lagi buat kejar semua mimpi-mimpi lo. Gak ada yang salah dari semua itu. Yang salah itu, kalau lo nyerah dalam hidup lo kubur semua mimpi-mimpi lo, dan lo hidup biasa-biasa aja, tanpa tujuan dan arah yang jelas. Ya, memang, kita para pria ditakdirkan buat jadi kepala rumah tangga, jadi figur ayah yang kuat dan hebat untuk anak-anak kita nantinya. Tapi kita para pria gak berbeda dengan yang lainnya. Kita juga makhluk hidup yang bisa ngerasa hancur, stres atau depresi. Kalau lu sekarang lagi ngerasa di titik terendah di hidup lu berjuang mati-matian tapi titik terang belum kunjung datang, dan lu mikir buat menyerah. Please, dengerin gue sebentar. Karena gue mau kasih beberapa alasan kenapa lu gak boleh nyerah dalam hidup lu. Alasan yang pertama kenapa lu gak boleh nyerah dalam hidup lu. Karena lu gak pernah tahu hal baik apa yang bisa terjadi di masa depan. Entah besok, lusa, minggu depan, bulan depan atau tahun depan. Lu gak pernah tahu perubahan baik apa yang bisa datang. Yang jelas, kalau lu nyerah hari ini, semua kemungkinan baik itu bakal hilang. Gue ambil satu cerita hidup dari aktor papan atas yang kita kenal sebagai Iron Man, Robert Downey Jr. Pria kelahiran 4 April 1965 di Manhattan, New York City ini, sudah kecanduan narkoba di usia 8 tahun. Ia diperkenalkan dengan obat-obatan terlarang ini dari usia 6 tahun oleh ayahnya sendiri. Tumbuh dengan kecanduannya terhadap narkoba, Robert Downey Jr. memiliki kisah hidup yang pastinya tidak mudah. Sambil merintis karirnya di bidang akting, Robert Downey Jr. tidak pernah lepas dengan masalah narkoba dan beberapa kali ditangkap oleh polisi. Puncaknya di tahun 1996, di usianya yang 30-an. Robert Downey Jr. ditangkap karena melanggar batas kecepatan, juga karena kepemilikan kokain, heroin, dan sebuah senjata api. Robert Downey Jr. akhirnya harus merasakan pahitnya kehidupan di penjara, dan ia menceritakan pengalaman dirinya dipukuli oleh narapidana lainnya dan harus dimasukkan ke ruang isolasi. Di tahun 2000-an, Robert Downey Jr. keluar dari penjara dan melanjutkan karirnya di bidang akting. Tapi tak lama setelah itu, ia ditangkap lagi atas kepemilikan narkoba. Di tahun 2004, Robert Downey Jr. ditinggalkan oleh istrinya yang dia nikahi pada tahun 1992. Oke, gue coba stop sebentar di sini. Pada tahun 2004, kurang lebih Robert Downey Jr. ini berada di usia 39 tahun. Dan dia dihadapkan di posisi kehilangan seorang istri dan kecanduan pada narkoba. Coba lu bayangin kalau dia menyerah pada usia 39 tahunan ini. Kita nggak akan pernah lihat sosok Iron Man yang diperankan oleh dia. Dan segala kesuksesan yang Robert Downey Jr. capai hingga hari ini nggak akan pernah ada. Tapi dia nggak nyerah dan terus berjuang untuk mengejar mimpinya di dunia perfilman dan berusaha keluar atas kecanduannya terhadap narkoba. Hingga pada tahun 2008, Downey memerankan film yang mengubah hidupnya. Gue yakin lo semua tahu film ini. Ya, film itu adalah Iron Man. Dan the rest is history. Dari cerita hidup Robert Downey Jr., gue mau bilang, kalau dia nyerah di titik terendah di hidupnya, mungkin ketika di penjara atau ketika dia ditinggalkan oleh istrinya, dia nggak akan kita kenal sebagai Robert Downey Jr. yang kita tahu sekarang. Hal ini juga bisa banget terjadi di hidup lo. Seberat apapun hidup lo sekarang, atau di titik serendah apapun lo berdiri hari ini, kalau lo nggak nyerah, kalau lo nggak berhenti untuk berjuang, lo nggak bakal pernah tahu lo bakal berada di titik sehebat apa nantinya. Dan alasan kedua, kenapa lo gak boleh nyerah dalam hidup lo? Karena hidup itu adalah karunia indah dari Tuhan buat kita. Dan dunia ini punya banyak hal menarik yang ditawarkan buat hidup lo. Gue mau bilang, setelah lo berjuang, belajar mati-matian di sekolah, bekerja keras setiap harinya, menahan semua rasa sakit dan beban di hidup lo gak boleh nyerah gitu aja. Lo harus bangkit dan ambil semua nikmat yang ditawarkan dunia ini buat lo. Bukan kenikmatan-kenikmatan negatif ya bro. Dunia ini tuh indah banget. Coba deh, lo luangin sedikit waktu lo buat lihat dunia yang diciptakan Tuhan buat kita ini. Bener-bener nawarin banyak hal indah, pemandangannya yang luar biasa, pengalaman-pengalaman baru yang begitu menyenangkan,
serta makanan-makanan yang begitu nikmat. Dan banyak hal-hal lainnya yang harus lo nikmatin. Dan lo dikasih kesempatan buat nikmatin semua ini bersama orang-orang yang lo kasihi. Bayangin, kedepannya lo bisa bangun keluarga yang indah, punya istri yang sayang sama lo, punya anak-anak yang pintar dan tumbuh di dalam keluarga hangat yang lo bangun. Semua ini pasti bisa lo capai, asalkan lo gak nyerah hari ini. Kuncinya cuman gak menyerah. Gue tahu memang terdengar sangat mudah ketika dikatakan. Gue tahu kalian semua sedang berjuang menghadapi masalah yang ada di hidup kalian. Tapi gue yakin, kehadiran kita di dunia ini punya maksud dan tujuan yang indah dari Tuhan. Tuhan gak pernah ciptain kita tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Dan kita layak buat dapetin kebahagiaan itu selama kita berjuang dan gak pernah menyerah. Kalau video ini minimal membantu satu orang dan mengubah hidupnya, gue bener-bener mau bersyukur dan bener-bener mau ucapin terima kasih buat lo semua yang nonton video ini. Terima kasih buat lo semua yang masih berjuang hari ini. Terima kasih juga buat lo semua, para pejuang yang gak menyerah hingga detik ini. Gue mau bilang, hari indah itu pasti ada. Hari indah itu pasti datang buat kita. Orang-orang yang selalu berjuang dan gak pernah menyerah. Jadi, gue mohon banget, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Seberat apapun dan serendah apapun titik lo berdiri hari ini, lo tetap harus berjuang dan mencapai semua kebahagiaan yang lo impi-impikan.